Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang sifatul huruf dengan metode Al-Uthmani, insyaallah. Sifat huruf penting sekali kita ketahui setelah kita mempelajari makhorijul huruf. Selanjutnya kita diwajibkan juga untuk belajar memahami sifat-sifat dari setiap huruf yang sudah kita keluarkan. Secara garis besar, sifat bisa dikatakan kondisi yang melekat pada sesuatu, baik itu secara indrawi, seperti halnya kita bisa melihat warna merah, warna putih, warna hitam, dan lain sebagainya. Atau secara maknawi, seperti halnya kita bisa merasakan sedih, senang, bahagia, dan lain sebagainya. Maka sifat huruf pun demikian, yang memiliki karakteristik tertentu yang harus kita ketahui. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sifat-sifat yang memiliki lawan dan juga sifat yang tidak memiliki lawan. Sudah tertera di samping ya, bahwasanya sifat yang memiliki lawan berjumlah 5 pasang yang terdiri dari 10 sifat, dan juga sifat yang tidak memiliki lawan berjumlah 7. Ya. Langsung saja kita masuk kepada sifat yang pertama, sifat yang memiliki lawan. Yang pertama adalah sifat al-hams. Kita lihat kata kuncinya yang pertama adalah nafas, gitu ya. Jadi hams adalah sifat yang harus dikeluarkan nafasnya. Hurufnya terangkum dalam satu kalimat, yaitu fahathahu syakhsun sakat, ya. Kemudian lawannya yaitu al-jahr, yaitu tidak memiliki nafas atau tidak keluar nafasnya. Bisa dikatakan huruf fa, misalkan kita ucapkan fa, dan juga misalkan disukun af, misalkan huruf ha, ah, seperti itu ya, keluar nafasnya. Lawannya adalah al-jahr, berarti huruf yang selain daripada fahathahu syakhsun sakat. Misalkan kita ambil contoh huruf jim, aj, tidak boleh keluar nafasnya. Ataupun kita ambil huruf ko, ako, tidak boleh keluar nafas, dia harus tertahan, jahr namanya. Kemudian yang kedua, kita lihat kata kuncinya yang kedua, yaitu suara. Jadi di poin suara ini ada 3 sifat. Ya. Yang pertama, syiddah, yaitu suara yang tertahan. Kemudian lawan dari asyiddah yaitu ar-rokhwah, yaitu suaranya yang terlepas. Di antara syiddah dan rokhwah terdapat satu sifat pertengahan dinamakan at-tawassut, gitu ya. Dari sifat syiddah, hurufnya terdiri dari dalam satu kalimat, yaitu ajid qatim bakat. Ya. Misalkan huruf jim, kalau kita baca aj, tertahan suaranya. Kita hilangkan qalqalahnya dulu ya. Kemudian misalkan huruf ba, ab, ad, dal ya, ad. Nah, tidak boleh keluar suaranya. Kemudian yang rokhwah, misalkan kita ambil contoh huruf selain daripada ajid qatim bakat. Huruf rokhwah, misalkan kita ambil contoh huruf ha, ah, atau huruf kho, akh, atau huruf fa, af. Nafasnya, suaranya kita keluarkan. Kemudian di antara syiddah dan rokhwah terdapat satu sifat at-tawassut. Hurufnya apa saja? Lin, umaro, lam, nun, ain, mim, dan ro. Nah, ini pertengahannya, antara yang ditekan sama yang dilepaskan. Misalkan contoh pada lafaz alhamdu, alhamdu, alhamdu. Jadi tidak boleh ditekan alhamdu atau dilepaskan alhamdu.
Ya, jadi harus pertengahan antara yang dilepas dan juga yang ditekan. Alhamdulillah. Kemudian beranjak ke sifat yang ketiga, sifat yang memiliki lawan. Kata kuncinya adalah tebal dan tipis. Sifat yang tebal dinamakan dengan al-isti'la. Artinya adalah lidah naik ke langit-langit. Lawannya apa? Al-istifal, yaitu lidah yang turun dari langit-langit. Kita ambil contoh di sini, hurufnya adalah huruf dari sifat al-isti'la, yaitu khusso, dawtin, tidh. Jadi ada kho, so, do, gho, to, dan ko. Ketika kita bertemu dengan huruf ini, maka harus diucapkan dengan suara yang tebal. Suaranya dia memenuhi rongga mulut sehingga terjadilah ketebalan tersebut. Misalkan kita ucapkan so, so. Jadi tidak tipis so, tapi so, do, go, dan lain sebagainya. Kemudian sifat dari al-istifal, hurufnya apa saja? Selain daripada sifat al-isti'la. Misalkan kita ambil huruf yang tipis-tipis. Misalkan kita ambil huruf ba. Ba nggak boleh dibaca dengan bo, tapi ba. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi kepada sifat nomor 4, yaitu kata kuncinya adalah lengket dan terpisah. Sifat yang lengket adalah al-idbaq, dan juga sifat yang lawannya yaitu adalah al-infitah. Hurufnya apa saja untuk sifat yang lengket? Yaitu so, do, to, dan vo. Keempat huruf ini adalah huruf yang terdapat pada huruf isti'la. Tapi tidak semua huruf isti'la tadi dia memiliki idbaq, artinya yang lengket, lebih kuat. Gitu ya. Kemudian lawan dari al-idbaq adalah al-infitah. Hurufnya adalah selain daripada so, do, to, dan vo. Kemudian lanjut lagi. Sifat yang kelima, kita lihat kata kuncinya adalah mudah dan susah. Di sini ada sifat al-idlaq dan juga al-ismat. Sifat ini adalah sifat penunjang ya. Artinya tanpa adanya sifat nomor 5 pun, dari sifat yang pertama sampai nomor 4 tadi sudah bisa menjadikan huruf tersebut sempurna. Jadi sifat-sifat ini adalah sifat penunjang. Gitu ya. Cepat, mudah, atau tertahan dan susah. Hurufnya ada firwa, min, lubin untuk sifat al-idlaq. Dan lawannya adalah al-ismat, hurufnya selain daripada firwa, min, lubin. Kemudian kita lanjut sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Artinya sifat yang memang khusus terdapat pada suatu huruf dan tidak ada lainnya. Yang pertama, yaitu sifat as-sofir. Kata kuncinya adalah desir. Ketika huruf tersebut berdesis, maka sifatnya adalah as-sofir. Hurufnya apa saja? Terangkum dalam satu kata yang mempermudah kita, yaitu sosis. So, sa, dan zai. Kita lihat misalkan contoh huruf so, as. Kalau kita sukunkan hurufnya, as, dan juga za, az. Jadi suara keluar menyerupai suara desis burung. Kemudian selanjutnya yaitu qalqalah. Ya, kita lihat kata kuncinya adalah memantul. Hurufnya sangat mudah sekali. Ini adalah sifat yang sangat familiar bagi kita. Kalau kita ingat baju di toko. Ada 5 huruf, ba, jim, dal, to, dan ko. Kalau kita contohkan, huruf ba, abe, ade, aje, apo, ako. Semuanya memantul. Kemudian beranjak lagi sifat selanjutnya, yaitu sifat al-lin, yaitu lembut. Kata kuncinya adalah dia harus lembut. Ada 2 huruf dalam hijaiyah yang di sini makhrajnya juga terdapat pada al-jauf atau rongga
mulut, ya dan wa. Huruf ya yang diawali dengan fathah ataupun waw yang didahului dengan tanda fathah atau baris fathah. Au, ai dibaca dengan lembut. Kemudian beranjak lagi kepada sifat selanjutnya, yaitu sifat al-inhiraf. Al-inhiraf berarti suara belok. Kata kuncinya adalah belok. Ada dua huruf yang terdapat dalam sifat al-inhiraf, yaitu lam dan huruf ro. Ya. Inhiraf belok ya, suaranya belok. Ketika kita mengucapkan huruf lam, maka ujung lidah kita naik ke atas dan suara akan membelah dari tengah menuju kanan dan juga kiri. Dan sebaliknya huruf ro diucapkan dengan getar, ya, maka suara berasal dari kanan dan kiri menuju ke pusat, keluarnya makhraj huruf ro yang bergetar. Kemudian lanjut lagi kepada sifat selanjutnya, yaitu takrir, yaitu bergetar. Kata kuncinya adalah yang bergetar. Ada satu huruf yang bergetar dalam huruf hijaiyah, yaitu huruf ro. Kemudian lanjut lagi kepada sifat selanjutnya, yaitu tafashi atau angin menyebar. Kata kuncinya adalah angin. Ya. Angin menyebar ke seluruh mulut. Ash, jadi hurufnya adalah sya, gitu ya. Ketika diucapkan ash, keluar angin di seluruh permukaan mulut. Kemudian yang terakhir adalah sifat al-istitalah atau suara yang memanjang. Kata kuncinya adalah panjang, gitu ya. Karena yang dipanjangkan adalah suaranya. Hurufnya adalah huruf do. Sifat istitalah sangat terlihat ketika huruf do tersebut disukunkan atau dimatikan. Contohnya ab. Jadi keluar suara tambahan yang agak sedikit dipanjangkan sehingga dia menghasilkan suara tambahan untuk menyempurnakan huruf tersebut. Selanjutnya, di samping ada contoh dari makhorijul huruf dan juga sifat huruf, kita coba cari sifatnya. Ya. Yang pertama kita cari untuk huruf sin. Ya. Sin yang pertama di sini sifatnya yang pertama adalah al-hams. Ya. Pembahasan materi kita dari awal tadi, al-hams. Kemudian yang kedua adalah ar-rokhawah. Dia memanjang. Suaranya dilepas. Kemudian yang ketiga adalah al-istifal. Sifat nomor 3 yang memiliki lawan adalah al-istifal. Lidahnya turun. Kemudian sifat yang keempat adalah al-infitah. Lidahnya terpisah dari langit-langit. Kemudian sifat yang kelima adalah al-ismad. Dan juga satu lagi huruf yang menjadi ciri khas dari huruf sin, yaitu adalah as-sofir. Ya, keluar tambahan desis menyerupai desis burung. Jadi total sifat huruf sin adalah 6. Kemudian satu lagi huruf do. Sudah tertera di samping huruf do. Yang pertama adalah sifatnya al-jahr. Jadi tidak keluar nafas. Do nggak boleh, do, tapi do ditahan. Kemudian yang kedua, ar-rokhawah, memanjang dia, terlepas. Ya, terlepas. Kemudian yang ketiga sifatnya adalah al-isti'la, yang tebal tadi. Al-isti'la, tebal karena lidah bagian pangkal dia naik ke atas, ke langit-langit, menghasilkan suara yang tebal. Kemudian sifat yang keempat adalah al-idbaq, yaitu lidahnya lengket, kemudian dia semakin tebal. Semakin lengket, semakin tebal. Kemudian sifat yang 5 adalah al-ismad. Kemudian satu sifat lagi, yaitu sifat yang menjadi ciri khas huruf do adalah al-istitalah. Ketika suaranya memanjang, keluar tambahan sifat al-istitalah. Demikianlah yang bisa kita bahas untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.